Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cahaya Islam, yaitu sharing-sharing tentang penetasan. Sebelumnya mungkin rekan-rekan berpikir ini channelnya namanya dengan yang dibahas mungkin berbeda ya. Mungkin itu dulu saat memvideokan video saya punya akun yang mungkin namanya seperti itu dan saya tidak mengganti, jadi ya apa boleh buat, pokoknya namanya seperti itu, melenceng nggak apa-apa, yang penting saya bisa membuat pengalaman diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya pengalaman ini rekan-rekan bisa membandingkan dan bisa mengambil hikmahnya. Di sini saya mau sharing-sharing yaitu tentang perlakuan sebuah telur di dalam mesin penetas. Kita tahu bahwa tujuan telur dimasukkan ke sebuah mesin penetas adalah untuk menetaskan sebuah telur agar menjadi makhluk hidup. Tetapi saat kita mau melakukan itu, kita harus memperlakukan telur yang pertama sebelum masuk ke inkubator atau mesin penetas. Telur itu harus steril, dalam artian dia dibersihkan. Mungkin ini adalah tahap awal kita melakukan telur yang sudah tersortir, yang sudah lulus sensor, yaitu yang sudah mungkin menurut kita ini adalah hasil bibit yang paling baik. Kita bersihkan dan kita sterilkan. Mudah-mudahan dengan pembersihan ini kita bisa mencegah daripada pertumbuhan jamur atau pertumbuhan virus-virus yang mungkin nanti bisa mematikan embrio yang ada di dalamnya. Dengan membersihkan telur sebelum masuk ke mesin penetas, maka secara teori usaha kita untuk menetralkan atau membasmi bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada dalam sebuah mesin penetas itu sudah kita lakukan. Yang kedua, setelah kita bersihkan, kita memasukkan ke dalam sebuah mesin penetas itu dengan posisi ujung yang paling tumpul itu agak di bagian atas. Tapi ini saya hanya menaruhnya saja, tetapi saya mengatur untuk selalu posisi ujung paling tumpul itu berada di paling atas, dan tidak boleh ujung paling lancip ini yang ke atas. Mungkin itu adalah perlakuan sebuah telur, di mana rongga telur itu ada di dalam atas sini. Seandainya kita meletakkan balik, itu ditakutkan rongga yang ada di dalam ini akan menaikkan udara, dan udara itu akan merusak jaringan-jaringan yang ada di sebuah telur, sehingga akan mengganggu performa saat pembentukan embrio dan kemungkinan akan mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, perlakuan telur yang kedua adalah cara kita meletakkan.
Mungkin ini dengan cara kita meletakkan dengan baik dan benar, mudah-mudahan bisa berkembang dengan baik embrio yang ada di dalamnya. Dengan perkembangan yang baik, maka dipastikan itu akan menetas dengan sempurna. Meskipun kita nggak tahu di alam sana seekor ayam yang mengeram itu mengerami dengan teknik apa saat meletakkan telur, tetapi kalau kita berusaha mungkin dengan tumpul bagian ujung yang paling tumpul itu ada di atas, karena dengan alasan itu adalah rongga udara. Dengan peletakan yang ujung tumpul di bagian atas, maka juga memungkinkan memudahkan embrio yang ada di dalam telur itu juga mengambil pernapasan atau mengganti oksigen atau menarik oksigen yang ada di dalam. Maka dari itu pentingnya meletakkan sebuah telur, yaitu ujung paling tumpul itu ada di bagian atas dan lancip ada di bagian bawah. Yang satu memasukkan telur dalam keadaan bersih, yang dua adalah posisi telur harus benar. Yang ketiga ini adalah melakukan pembolak-balikan telur. Kita tahu bahwa setiap kegiatan di sebuah inkubator atau mesin penetas, saat kita mengetahui bahwa ini adalah sudah bisa menetas, maka kita harus membolak-balikkan telur. Kenapa kok harus dibolak-balikkan telur? Biar posisinya embrio itu bisa berubah-ubah dan suhu panas yang ada yang diterima oleh setiap telur itu juga bisa merata, karena kita tahu bahwa mungkin panas bagian atas dengan panas bagian bawah itu berbeda yang diterima, sehingga dengan adanya pembalikan maka bisa dipastikan itu akan sangat membantu atau menyempurnakan embrio yang ada di dalamnya saat suhu yang diterima. Itulah mengapa kita harus membolak-balikkan telur, dan yang terpenting adalah membolak-balikkan telur itu biar rata. Kenapa? Kalau kita tidak membolak-balikkan telur, mungkin suhu panas yang didapati tidak rata, dan akibatnya akan terjadi fatal, karena sebuah telur akan menghasilkan anakan bebek atau anakan ayam yang mungkin sangat lengket karena kita tidak membolak-balikkan. Itu adalah nomor yang ketiga. Setelah itu nomor 4, mungkin kita juga melakukan penyurtiran. Di saat penyurtiran ini, kalau kita mengetahui ada telur yang tidak menetas, gagal menetas ataupun mati, maka kita harus segera mengambilnya. Dengan cara mengambil seperti itu berarti kita sudah mengurangi yaitu pertumbuhan atau penyebaran bakteri yang ditimbulkan dari embrio mati itu ke telur-telur yang lainnya. Jadi kita harus berusaha untuk selalu menyortir telur. Itulah perlakuan terhadap telur yang nomor 3. Nomor selanjutnya adalah
Andai saja kita memasukkan telur ayam itu tanpa harus disemprot, berbeda dengan telur bebek dan endok, maka kita harus memberikan semprotan. Meskipun dalam keadaan kelembapan di mesin penetas kita tinggi, itu kita harus tetap memberikan semprotan. Kenapa? Karena semprotan itu berguna untuk merapuhkan kulit telur, di mana kulit telur bebek atau endok itu sangatlah tebal. Jadi perlakuannya perlu kita semprot. Kalau ada, saya sering melakukannya di saat 10 hari menginjak hari ke-21 atau 22, pokoknya hitung-hitungannya sekali membolak-balikkan saya semprot, tetapi semprotnya cuma 1 kali. Mungkin dengan demikian maka telur bebek atau endok itu bisa menetas dengan sempurna dan dapat menetas dengan mandiri. Berbeda dengan telur ayam, tanpa harus disemprot pun dia bisa menetas karena kulitnya tipis. Mungkin itu adalah perlakuan yang harus didapati sebuah telur saat kita memasukkan ke mesin penetas. Yang pertama kita bersihkan, yang kedua kita letakkan posisi yang benar, yang keempat kita membolak-balikkan telur dengan benar, yang terakhir yaitu kita semprot bagi telur yang ayam telur bebek ataupun endok, sedangkan ayam ataupun puyuh itu tidak usah kita semprot. Mungkin cukup sekian dari saya. Andai saja ada manfaatnya, tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan ini saya termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya, atau rekan-rekan yang mungkin memiliki pengalaman yang berbeda yaitu tentang tema video kita kali ini, yaitu perlakuan telur saat kita memasukkan ke mesin penetas. Apa saja yang kita lakukan setelah kita menyortir, kita membersihkan, kita meletakkan ke mesin penetas, tentu saja dengan posisi yang benar dan membolak-balikkan dan memberikan semprotan. Nah, itu adalah perlakuan kita atau kasih sayang kita terhadap telur, yang mana ingin menghasilkan DOD atau DOC yang ada pada sebuah mesin penetas. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat bekerja, selamat beribadah, dan saya doakan semoga hasil usaha dari rekan-rekan semua tercapai dan dapat diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.